Wajah Ketahanan Nasional Indonesia. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Ketahanan nasional memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kondisi. Maksud dari wajah ketahanan nasional sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Yang kedua, sebagai doktrin. Maksud wajah ketahanan nasional sebagai doktrin berarti berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, sebagai metode. Maksud dari ketahanan nasional sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astragatra. Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astragatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Pertahanan nasional berdasarkan aspek-aspeknya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional. Ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional ini bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, wilayah, regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik ilmiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka, dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Adapun dimensi dalam ketahanan nasional Indonesia yaitu ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan ketahanan budaya. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Di Indonesia, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang.
Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara. Yang pertama, kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Yang kedua, untuk para pelajar bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Yang ketiga, adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa, karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat, meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Tujuan bela negara, diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Selanjutnya, fungsi bela negara, diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Bela negara memiliki banyak manfaat, diantaranya menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Latar belakang diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional negara Indonesia dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Sekian lama bangsa Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa-bangsa lain karena potensinya yang sangat besar dilihat dari wilayah yang luas dan kekayaan alam yang banyak. Kebenarannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Harta, waktu, dan nyawa rela mereka korbankan demi kemerdekaan negara Indonesia. Sejak negara Indonesia merdeka, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan rakyat Indonesia. Indonesia harus mampu mempertahankan kesatuan serta kedaulatan negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman yang datang tersebut. Ketahanan nasional dapat terbentuk jika seluruh elemen rakyat Indonesia ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintahan dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Apa yang melatar belakangi perlunya bela negara di Indonesia? Secara sederhana, alasan penting mengapa kita sebagai warga negara perlu dan wajib bela negara adalah untuk mempertahankan keutuhan suatu negara itu sendiri. Selain itu, ada alasan lain mengapa bela negara diperlukan, di antaranya sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah merupakan usaha dalam menjaga kesatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua,
salah satu bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, demi menjaga martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Yang keempat, adalah salah satu upaya dalam menjaga hak asasi masyarakat Indonesia, baik hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah demi menjaga integritas dan identitas bangsa Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional dan bela negara. Historis atau sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Sorotan sejarah. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia yang mengkaji latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai kelompok masyarakat, mengkaji masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhamnas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhamnas RI. Lembaga Ketahanan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Hal itu terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1999. Namun, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Seperti yang diungkap oleh M. Erwin pada tahun 2012, masalah pokok pertama dari ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power concept dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia yaitu bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Dalam kenyataan, tipe hubungan simetris ini sulit dilaksanakan, terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Sebagai contoh yaitu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang umumnya bersifat asimetris. Dan Indonesia dianggap sebagai negara periferi dalam sistem politik internasional yang dikuasai oleh Amerika Serikat.
Selanjutnya, apa sih hubungan simetris itu? Hubungan simetris adalah hubungan yang didasari motivasi kerjasama saling menguntungkan dan saling menghormati. Dalam arti, duduk sama rata dan tegak sama tinggi. Selain itu, permasalahan ketahanan nasional Indonesia terletak pada masalah sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, sea line of communication, penguasaan sumber kekayaan alam, maupun pengaturan fasilitas atau sarana perdagangan yang mengandung dimensi kepentingan nasional. Namun, Lembaga Ketahanan Nasional dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator. Pengkajian pengukuran ketahanan nasional menggunakan ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek unsur, yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Di Indonesia terdapat unsur-unsur ketahanan nasional yang disebut Astagatra. Astagatra ini terdiri dari 8 unsur. Dari ke-8 unsur ini dibagi menjadi 2 komponen lagi, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yang meliputi aspek alam dan Pancagatra yang meliputi aspek sosial. Berikut penjelasannya. Trigatra atau yang meliputi aspek alam diantaranya adalah 1. Gatra letak kedudukan geografi. Aspek geografi ini berhubungan dengan letak geografi negara Indonesia. Letak geografi negara Indonesia memberikan penjelasan tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk ini berhubungan dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup 3 hal, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Selanjutnya adalah Pancagatra yang meliputi aspek sosial. Yang pertama, gatra ideologi. 2. Gatra politik. 3. Gatra ekonomi. 4. Gatra sosial budaya. 5. Gatra ketahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi bela negara. Esensi dan urgensi bela negara terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan suatu negara. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan kemiliteran. Bela negara secara non-fisik. Konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun pendidikan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Ketahanan nasional era Orde Baru. Pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Upaya yang dilakukan dalam bidang pertahanan ditunjukkan untuk segala ancaman yang datang dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditunjukkan terhadap ancaman dari dalam negeri.
pertahanan Orde Baru lebih mempromosikan konsep ketahanan nasional yang menekankan pada dimensi internal dan digunakan untuk menciptakan stabilitas negara. Sedangkan untuk kebijakan politik luar negerinya, pemerintah menerapkan soft politik dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan di Asia Tenggara. Tampak pemerintah Orde Baru lebih bersifat mengamankan kepentingan internal melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik ini, maka kekuatan militer dibangun dengan perspektif tersebut. Selain itu, pada masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto juga mengenalkan Indonesia tentang Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, sebuah keadaan di mana ABRI secara aktif menguasai militer atau pertahanan keamanan dan juga sipil atau sosial politik. Berdasarkan keputusan Menteri Utama Pertahanan Keamanan nomor Kep B/177/1966 yang dikutip penulis dalam buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, kebijakan pertahanan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, doktrin pertahanan keamanan nasional dilampiri dengan doktrin pertahanan darat nasional atau ADRI, doktrin pertahanan maritim nasional, dan doktrin pertahanan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, doktrin pembinaan pertahanan keamanan nasional dilampiri dengan doktrin pembinaan pertahanan darat nasional, pembinaan pertahanan maritim nasional, pembinaan pertahanan udara nasional, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, konsep operasi pertahanan keamanan nasional. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai isu nasional maupun internasional yang ada, kebijakan pertahanan Indonesia tetap konsisten. Meski demikian, ABRI yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga keamanan negara telah bergeser masuk ke dalam berbagai persoalan sipil, bahkan mendominasinya. Bahkan kerap kali lebih banyak mengurusi urusan sipil daripada militer. Sikap yang diambil Presiden Soeharto pada masa itu tentu saja tidak serta-merta karena ia datang dari kalangan militer, tetapi juga karena masa pemerintahan Soekarno menyisakan beberapa persoalan dalam negeri yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh kaum sipil. Hal inilah yang kemudian membuatnya merumuskan kebijakan pertahanan keamanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti ideologi, psikologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, dan budaya. Selain itu, rumusan kebijakan pertahanan Soeharto juga disertakan doktrin, konsepsi, maupun strategi pertahanan. Ketahanan nasional era reformasi. Ketahanan nasional ada 3 sudut pandang perspektif terhadap konsep ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini meninjau ketahanan nasional sebagai penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. 2. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan atau metode. Pendekatan ini digunakan sebagai metode dalam menjalankan pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi khas Indonesia berupa ajaran tentang penyelenggaraan bernegara. Era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden mengundurkan diri pada 12 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Ketahanan nasional era Orde Reformasi. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya perlu memiliki ketahanan nasional yang mampu mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Ketahanan nasional dapat dianalogikan seperti ketahanan tubuh manusia yang selalu dibina agar selalu mampu mengatasi segala serangan penyakit dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, ketahanan nasional adalah dinamis.
pada suatu saat dirasakan kokoh atau tangguh, tetapi pada saat lain dapat mengalami kemerosotan atau tidak tangguh. Hal ini dipengaruhi oleh tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang timbul dihadapkan kepada bagaimana kita membangun kemampuan mengatasinya. Perkembangan konsep pertahanan sejak 1998 sampai saat ini belum merefleksikan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Tantangan dalam pembangunan sistem pertahanan nasional Indonesia bahwa perkembangan konsep pertahanan masih disandra oleh warisan pemikiran masa lalu. Dalam melihat keamanan nasional, national security, pemikiran pertahanan Indonesia masih didominasi matra darat. Sementara konteks strategis baik internasional maupun domestik terus berkembang. Kontinentalisasi pemikiran pertahanan dan ketidakmampuan menyesuaikan perubahan strategis merupakan pengingkaran terhadap realitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ketahanan nasional di era digital. Ketahanan nasional, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keutuhan kesatuan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di era globalisasi dewasa ini, secara Indonesia banyak sekali memiliki tantangan untuk tetap menjaga ketahanan nasional. Munculnya globalisasi berimbas pada munculnya berbagai fenomena berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti a. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian secepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme, mungkin kita merasa banyak hal dari budaya dan yang berbeda. B. Pasar dan produksi ekonomi. Di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. C. Peningkatan integrasi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal yang melintas beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Dan D. Peningkatannya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, kritis multinasional, interaksi regional, dan lain-lain. Kendi dan Cohen menyimpulkan bahwa transmisi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan secara selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Pada era digital dan globalisasi saat ini, kita harus memiliki penguasaan terhadap teknologi dan informasi digital secara mandiri agar dapat menjamin keamanan NKRI sesuai tantangan zamannya. Kita harus mampu melakukan divestasi atau provider di sektor ini akibat tujuannya PT Indosat ke perubahan Singapura agar terjamin keamanan big data. Kemudian kepemilikan satelit Palapa pun harus benar-benar memiliki NRI. Menurut catatan penulis, ada 7 satelit Palapa milik Indonesia, yaitu Palapa 1 diluncurkan pada 1976, Palapa 2 1977, Palapa B1 1983, Palapa B2 1984, Palapa B2B 1987, Palapa B2R 1990, dan Palapa B4 1994. Materi terakhir tentang bela negara di era revolusi industri 4.0. Ancaman bela negara di era revolusi industri 4.0. Dalam upaya bela negara, ada beberapa ancaman yang harus dihadapi,
seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu pada tahun 2019, menyebutkan bahwa tantangan revolusi industri 4.0 ini adalah ancaman mindset terhadap moral bangsa, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia yang tergores oleh masuknya budaya asing yang semakin sulit disaring. Ancaman mindset ini adalah ancaman yang sangat berbahaya karena tujuan akhirnya mengubah ideologi negara Pancasila. Kalau ideologi negara Pancasila ini diubah, maka negara ini akan hancur dan tinggal sejarah seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lainnya, kata Menhan dalam Seminar Nasional Akmil tahun ajaran 2019. Ada juga ancaman yang dikatakan oleh staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak tahun 2020, mengatakan bahwa dalam bela negara juga ada ancaman hibrida, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer yang sekaligus datang, seperti perang biologis dan perang ekonomi, politik, budaya, media, proxy war, dan cyber. Layaknya revolusi industri, peperangan pun sudah memasuki generasi keempat. Lepasnya Pulau Sipadan dan Lingitan dan Timor Timur adalah contoh nyata peperangan non-militer yang kita hadapi. Sebagai warga negara yang baik, harus bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap bela negara, seperti menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, menjaga keselamatan negara dari berbagai ancaman, menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam penerapannya, ada aktualisasi nilai-nilai bela negara yang perlu ditanamkan, meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, memiliki pengetahuan proxy war, mengetahui tentang kepemimpinan, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam sebuah pemaparan, Dhanil mengatakan bahwa ada 3 isu utama dunia saat ini. Yang pertama, isu climate change atau ancaman bencana menjadi penting. Keterlibatan generasi milenial sebagai aktivis lingkungan yang selalu menyuarakan tentang konservasi alam adalah termasuk bela negara. Karena bela negara tidak melulu tentang militer, tapi semangatnya, yakni kedisiplinan dan kekompakan yang harus ditiru. Isu kedua adalah artificial intelligence. Untuk menangkal ancaman artificial intelligence ini, generasi milenial tidak bisa jika tidak harus meningkatkan kemampuan literasi konvensional dan mengasah soft skill seperti kemampuan komunikasi, leadership, dan teamwork. Jangan terlena oleh literasi lewat telepon pintar dan media sosial. Saat ini, diskusi publik dinilai miskin kualitas, ruang dialektika dirusak monolog, sok tahu, dan asal ngotot. Jika kita tidak segera mengantisipasi, generasi milenial bisa mengalami keterputusan sejarah dan sulit menerapkan spirit bela negara. Untuk membangun tradisi bela negara yang maju di kalangan milenial, harus berangkat dari tradisi literasi yang kuat. Isu ketiga adalah digital dictatorship. Negara yang menguasai sumber data adalah pemenang. Generasi muda harus menguasai data agar bisa bersaing di era digital ini. Terakhir adalah upaya dalam mempertahankan bela negara dapat diatasi dengan diplomasi pertahanan kita harus kuat. Adanya doktrin pertahanan Indonesia seperti Shisanta yang menuntut keterlibatan semua anak bangsa Indonesia. Adanya doktrin yang bersifat defensif aktif atau bebas aktif. Yang terakhir, tidak memiliki doktrin ofensif. Karena tidak memiliki fakta pertahanan, maka rentan jika diserang oleh negara lain, tapi memiliki potensi sebagai negara juru damai atau penengah.